dan tanah tidak bisa digunakan untuk tempat bercocok tanam lagi karena adanya perusahaan sawit. Pasca bencana, kami sangat kesulitan air. Dia menggunakan air yang telah tercemar atau telah rusak, itu sangat-sangat berbahaya untuk kesehatan perempuan itu sendiri. Sudah airnya tidak bersih lagi, boleh dikatakan seperti itu. Jangankan dikonsumsi, untuk mandi pun itu sudah tidak layak. Bumi itu layaknya tubuh seorang perempuan yang harus dilindungi, sedangkan tanah itu sebagai ibaratnya daging. Kemudian kalau air itu seperti darah, itu menurut saya ya. Hutan juga adalah sebagai urat nadi bagi kami kaum perempuan. Tanah, air, udara, hutan, dan laut adalah sumber kehidupan bagi manusia. Tanpa air, perempuan mengalami beban ganda. Udara, kalau kita tanpa udara kan kita tidak bisa hidup. Khususnya kami perempuan, tak ada tanah, kami sulit untuk menafkahi anak sekolah. Hanya masalah tanah, karena kami sebagai buruh tani, jadi rasanya kami sangat membutuhkan sekali tanah itu untuk berkebun, untuk bersawah, untuk menanam karet, untuk menambah kehidupan di dalam rumah tangga kami. Dan juga air itu sangat dibutuhkan untuk mencuci piring, mandi, cuci pakaian, segala-galanya harus memakai air. Jadi itu sangat berarti untuk tumbuh-tumbuhan dan lain-lainnya itu perlu air. Kalau air sendiri adalah untuk kebutuhan bersama-sama. Kalau air ya, terutama bagi perempuan, karena perempuan adalah yang mengetahui semua situasi-situasi yang di dalam rumah tangga. Di hutan sendiri itu adalah ada juga potensi yang di dalamnya seperti daun silar. Daun silar itu bisa membantu memenuhi kebutuhan di dalam rumah tangga. Sumber kehidupan sebagai nelayan. Nelayan tanpa laut itu tidak bisa makan. Kenapa saya bilang tidak? Kenapa? Karena dia mencari kehidupan di sana. Karena tanpa laut kami tidak bisa hidup. Jadi laut, air, udara itu adalah kehidupan orang pesisir. Jadi tolong jangan dirusak, jangan diambil, karena itu adalah sumber orang-orang pesisir, kehidupan orang pesisir. Jadi kalau diambil ataupun dirusak, kami mau hidup kemana? Bagi saya, perempuan di pesisir yang mencari kerang, anjambang, laut itu adalah sahabat kami. Kami berinteraksi di sana, bersosialisasi, ketemu orang-orang jauh, orang-orang Cambaya, orang-orang Dirjen. Itu kami kenalnya di laut, bukan di darat. Jadi kami butuh laut. Jadi kalau laut kami diambil, kami mau hidup kemana? Semenjak adanya perusahaan yang dulunya air berlimpah ruah sekarang menjadi krisis. Tanah yang dulunya subur sekarang jadi tidak subur. Udara yang dulunya segar sekarang sudah tercemar. Kami sangat merasakan krisis air yang sangat berdampak. Khususnya saya sebagai ibu rumah tangga. Dulunya habis masak, cuci piring, bisalah kita bersantai-santai saat kita selesai antarin anak sekolah. Tapi sekarang kami tidak bisa bersantai lagi. Harus mengejar jam air sebelum jam berapa adanya air. Kami harus melihat, oh jam 3, jam 4, nggak seperti dulu lagi. Kalau dulu air berlimpah ruah, sesuka kita mau pakai kapan saja. Dulunya air bisa digunakan untuk memasak, untuk mandi. Sekarang tidak bisa digunakan lagi karena air sudah kotor. Yang dulunya bisa dipakai untuk mandi, sekarang tidak bisa karena air kalau dibuat mandi gatal-gatal. Dan tanah tidak bisa digunakan untuk tempat bercocok tanam lagi karena adanya perusahaan sawit. Bercocok tanam pun gagal karena banyak hama-hama yang datang dari perusahaan. Kalau tak ada hutan, buktinya kan kita erosi, sering jadi kebanjiran. Ini kalau musim hujan
sering banjir di desa ini, di pinggir-pinggir jalan kan. Nah, jadi yang semuanya air, udara, tanah tadi berhubungan sekali menurut kami. Pasca bencana kami sangat kesulitan air, apalagi kalau di musim kemarau begini. Pipa-pipa yang di atas kan kami di sini kan menggunakan air dari gunung, air pipanisasi dari gunung. Jadi kalau musim hujan itu pipa-pipa kami tuh terisi dengan kerikil, pasir, sehingga biasa tersumbat karena air itu dipenuhi dengan kerikil, pasir-pasir. Dan terkadang kalau musim hujan itu air yang kami pakai itu keruh karena masuk lumpur. Iya begitu, coklatan masuk lumpur. Seperti itu, kadang seminggu tidak ada airnya. Iya. Kalau dikerjakan lagi di atas, karena kita hanya mengambil mata airnya itu dari sumber mata air gunung. Jadi kalau musim kemarau juga airnya tidak besar. Jadi kami juga kesulitan air. Gitu. Jadi sangat-sangat berdampak sekali, apalagi kemarin kita terjadi di sini adalah gempa bumi ya, terutama di wilayah Langalese sendiri dampaknya sangat besar, terutama bagi perempuan. Tadinya perempuan yang jadi buruh tani, mereka itu udah kehilangan mata pencaharian, maka banyak perempuan di sini memilih untuk jadi buruh migran lagi. Dan sebagai perempuan yang tidak jadi memilih bekerja di luar negeri, itu melakukan pinjaman pada koperasi. Contoh, kalau misalnya seorang perempuan misalnya haid, kemudian dia menggunakan air yang telah tercemar atau telah rusak, itu sangat-sangat berbahaya untuk kesehatan perempuan itu sendiri. Kemudian untuk memandikan anak-anak, kemudian dikonsumsi. Jadi air itu merupakan sumber kehidupan yang sangat besar untuk kaum perempuan, dan yang paling merasakan dampak itu bukan berarti kami katakan atau saya katakan laki-laki tidak terlalu merasakannya, tetapi kaum perempuan itu sendiri yang paling merasakan. Kemudian dari tanah misalnya sudah terjual dan kami tidak memiliki tanah lagi karena harus diambil oleh perusahaan. Sudah tentu mata pencaharian kami sebagai kaum perempuan, sebagai yang bertanggung jawab dalam keluarga juga untuk kelangsungan hidup anggota keluarga kami, itu juga kami kehilangan mata pencaharian. Dan salah satu contoh ada tanaman-tanaman yang merupakan budaya yang bisa menjadi keterampilan kaum perempuan itu sendiri, misalnya dikelola, itu sudah hilang karena di tempat itu telah ada masuk perusahaan hasil bumi atau hasil-hasil kebun yang bisa dimanfaatkan, dan menjadi salah satu ciri khas dari desa kami itu sudah mulai hilang, bahkan hampir punah dengan adanya PT POP. Karena secara khusus untuk udara itu, kalau udara yang tidak terkontaminasi dengan atau polusi udara yang rusak, itu sangat baik buat kami, tetapi ini air-air ini sudah tidak baik dan saya ini sangat-sangat rusak, bahkan tidak bisa untuk jalan produksi saja mengeluarkan hasil hutan seperti rotan dan lain-lain sebagainya dari seberang sungai akan dikeluarkan ke jalan poros, itu sangat-sangat susah, bahkan tidak bisa lagi untuk dimasuki oleh kendaraan roda 2 ataupun roda 4. Kotor airnya sehingga ikannya lari keluar. Ikannya kan banyak lari keluar dulu. Jadi nelayan mencarinya Di luar. Jadi harus tambah biaya. Sumber-sumber kehidupan yang di laut itu tidak merusak, kanjapan tidak merusak, tude, tirang itu tetap masih ada. Tapi kenapa sekarang selama ada pembangunan itu, mulai 2015 mereka membangun, di 2017 kami sudah merasakan dampak negatif pembangunan itu. Dan positifnya pembangunan itu yang merasakan hanya orang-orang atas saja, yang kami berkecimpung di laut itu merugikan. Jadi bagi kami itu adalah sebuah malapetaka pembangunan itu. Menurut saya yang bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan di sekitar kami adalah pemerintah. Ini kerusakan lingkungan yang kami alami secara langsung, yaitu karena hadirnya perusahaan. Penyebabnya adalah pembangunan Makassar Nyukur. Kenapa saya bilang itu dari Makassar Nyukur? Karena arus air selama dia dibangun, arus air itu
berbeda dengan yang dulu. Yang bertanggung jawab atas kerusakan itu adalah pemerintah dan korporasi atau perusahaan itu. Itu yang harus bertanggung jawab. Karena perusahaan mendirikan pasti ada izin dari pemerintah. Kembali ke alam, kita mengajari anak-anak kita supaya kita melestarikan alam dengan cara yang alami. Tumbuhnya dari alam kembali ke alam. Misalnya kita menggunakan pupuk dari rumput-rumput yang ada di lahan itu sendiri. Itu sebagai pupuknya. Lalu juga kita pakai obatnya juga obat yang kita bisa membikin dan bisa kita menanam sendiri. Pakai organik ataupun tidak pakai pupuk kimia, tidak pakai obat kimia juga, karena manfaatnya lebih baik dibanding kalau menggunakan pupuk pabrik ataupun obat kimia. Buat kesehatan juga lebih bagus yang organik. Saya sebagai perempuan berharap pemerintah membuat kebijakan tentang perlindungan kawasan sumber air yang ada di Desa Naga Umbang. Karena tanpa adanya sumber air, kita sebagai perempuan tidak bisa hidup. Harapan saya kepada pemerintah, semoga pemerintah tidak lagi mengeluarkan izin-izin kepada proyek, terutama proyek sawit. Karena perusahaan sawit sangat merusak lingkungan kami. Ya, harapan saya itu mintanya sejahtera, inginnya sejahtera, keluarga sejahtera, kita cukup makan, cukup pangan, cukup pakaian itu, dan ada pekerjaan, ada mata pencaharian. Itu aja. Kedepannya harapan kami bersama pemerintah desa bagaimana mencari solusi supaya itu air dapat berjalan lancar dan bisa tercukupi untuk kebutuhan untuk semua warga. Iya, kebutuhan kami di sini terutama perempuan itu sangat membutuhkan sekali tentang air supaya terpenuhi untuk semuanya, terutama buat ibu-ibu. Harapan saya adalah bagaimana pemerintah memperhatikan masyarakatnya. Sangat mengharapkan kerjasama antara pemerintah dengan pihak perusahaan untuk memperhatikan orang-orang di bawah atau masyarakat biasa sehingga tidak merasa dirugikan. Kemudian pemerintah sebaiknya jangan hanya memperkaya diri sendiri, tapi tolong memperhatikan kebutuhan masyarakat. Kalau memang ada kerjasama yang sudah merupakan kesepakatan antara perusahaan dengan pihak desa atau tokoh-tokoh masyarakat atau pemerintah desa tersebut, tolong direalisasikan dengan baik sehingga tidak ada yang merasa dirugikan dan pemerataan kebutuhan ekonomi dari masyarakat itu sendiri, mereka semua akan merasakan makmur dan mereka memiliki mata pencarian sehingga mereka bisa menghidupi kebutuhan dan memenuhi kebutuhan keluarga mereka masing-masing. Terima kasih. Kami sangat mengharapkan kerjasama pemerintah dengan pihak perusahaan dengan baik. Boleh kami katakan untuk pemerintah sepertinya saat ini mengabaikan hal itu dan mereka tidak mau mengambil sikap yang baik. Mereka hanya mementingkan diri sendiri, boleh saya katakan demikian. Kenapa saya katakan demikian? Yang beruntung itu pemerintah, tapi masyarakat itu dampaknya yang sangat merugikan itu mereka sepertinya tidak pedulikan. Itu. Supaya tidak ada lagi pembangunan. Saya minta pada pemerintah dan perusahaan tolong jangan ambil laut kami. Karena kalau kalian mengambil laut kami berarti kalian mengambil nyawa kami. Nyawa tanpa tubuh itu kan mati. Bagaimana kami hidup di Indonesia yang tercinta ini tanpa kehidupan? Kami juga tidak mau tergantung pada bantuan pemerintah, program-program.
kami akan menyekolahkan anak kami dengan tenaga kami. Jangan kami dianggap miskin, kami tidak bisa. Kami punya otak, kami punya tenaga dan punya sumber kehidupan, yaitu laut. Saya sudah berusaha untuk di pemerintahan di Makassar, di DPRD provinsi kami sudah diskusi, lewat perusahaan kami juga sudah diskusi, kami juga ke Komnas HAM itu kami sudah lakukan. Tinggal harapan kami itu penyelesaian yang baik di antara 3 posisi ini, rakyat, pemerintah, dan perusahaan. Tolong jangan saling ada yang dirugikan. Bagi kami, selesaikan masalah ini dengan bijaksana, karena kalian itu aparat-aparat hukum yang tahu apa yang namanya keadilan. Tuntutan kami itu pemulihan hak dan stop pembangunan jika merugikan kami. Jadi tolong pemerintah bikin program yang tidak merugikan rakyat kecil.